Assalamualaikum warahmatullahi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Nabi Muhammad wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istazanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah mengultimatum, memberi maklumat atau menokok palu, siapa yang bersyukur dalam hidup ini, ku tambah nikmat itu. Tetapi siapa yang kufur, maka azabku sangat pedih, kata Allah. Kultum subuh kita pada pagi hari ini kita beri judul mensyukuri nikmat Ramadan 1444 Hijriah ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, bagaimana Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Nyo berbeda Bu antara khusyuk jo kusui. Siapa yang khusyuk ya kira ndak noh, kusui. Baru itu ceramah ustaz ku panjang mana. Dua leh beku imam tarawih lah panjang loh. Jadi makanya mekecian kalau ceramah Ramadan nyo lai panjang stek, tarawihnya imamnya dia agak-again. Supaya jangan kusui ibu-ibu bapak. Apalagi kami nalah tua-tua koil kecil mak-mak kan. Ambo pernah dulu kejadian di Korong Gadang, Masjid Baitul Ihsan lah berpulang ke rahmatullah beliau. Sejak itulah yo hati-hati mo ni lah. Lah lamu kamak kecil ke sil bah. Tu mak tapi sil jam berang dak. Indak mak mengalu berang kamu. Sil kadang-kadang sujud terakhir tu agak lamu stek. Tu bah kadang-kadang lah malas suisi keluar ya. Astaghfirullahalazim jemaah. Tu nak kusuk nama itu dah. Itu kusuk nama itu. Punya imam ko memang yo harus hati-hati dah. Kadang-kadang imam kan panjang, kalau jadi imamnya panjang ayatnya. Kalau tak jadi imam salat sunat pendek saja. Kata Imam Nawawi itu bawa bayu tu. Makanya imam ko harus kadang-kadang ayat salat sunatnya panjang. Salat kalau dia salat sendiri harus panjang. Kalau tidak terjebak dia dalam konsep munafik. Bagus itu ria. Itu imam ko mau bayun. Pendek mana ko? Ustaz ko mangga ko. Pendek mana? Wala pendek kemari. Wala ingin sanang. Itu memang begitulah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Yang pertama kita harus yakin wa ma bikum min ni'matin fa minallah, bahwa Ramadan 1444 Hijriah ini Allah yang mempertemukan kita kembali. Masya Allah ya. Yang sudah kita rindukan, yang sudah kita harapkan, yang sudah kita nanti-nantikan. Bahkan ulama salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan ini masuk, mereka telah berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan ini. Nah, kalau kita kan tidak melaksanakan sunnah atau melakukan yang biasa lakukan, tatkala masuknya bulan Sya'ban kita sudah mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Tuhan kami, berilah kami keberkahan. Berkah di situ maksudnya ketaatan, kebaikan yang banyak. Banyak taat banyak kebaikannya kita dalam kehidupan. Bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampai jualah kami ke bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita meyakini itu. Ini kesempatan yang Allah berikan. Tidak ada kebetulan ini. Ini momen yang Allah berikan untuk kita. Nah, untuk dapat menikmati Ramadan ini, untuk dapat mendapati keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya. Karena bertemu saja dengan bulan Ramadan ini, insya Allah telah ampuni dosa kita setahun yang berlalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalawatu khams wal jum'at ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Hadis Abu Hurairah sahih. Antara salat 5 waktu, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, mukaffiratun bainahun kabar. Terdapat pengampunan dosa dari Allah kecuali dosa-dosa besar. Tetapi bagi orang yang melakukan salat, bagi orang yang melaksanakan salat Jumat dan mengutamakan keutamaan Jumat itu, dan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan,
Walaupun hadis ini agak lemah atau daif kata sebagian ulama. Man fariha bil khuli Ramadan haramallahu jasadna 'alan nira. Barang siapa yang gembira, dia harap dia ingin dia bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka diharamkan jasadnya dari api neraka, masyaallah. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Surat Yunus ayat 58. Wa khairu yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah. Karunia itu Islam, rahmat Allah itu Al-Quran. Nah ini dia. Maka dengan itu kamu bergembiralah, falyafrahu, bergembiralah, senanglah kita. Nah itu dia. Dan itu lebih baik bagimu dari semua apa yang telah kamu kumpulkan di dunia ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini dasar kita. Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memberi kita kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini sangat diharapkan kehadirannya, kedatangannya. Keyakinan seperti ini memberikan motivasi dan menguatkan bagi diri kita, bahwa ini adalah nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, banyak namkan sahur tadi nak. Yang masanda-sanda aku jangan takalok. Kalau masanda aku biasanya kalau takalok yang takantik. Tapi kalau ndak masanda ndak takalok dah dah. Di kampung aku pernah kejadian tu salat Jumaat, masanda untuk apa gua. Khatib sedang berceramahnya biar kantik kadang. Sudah khatib ceramah tu orang kamat lah biar, Pak Imam. Punya kamatnya satu lah sembahyang. Awak kantik tapi aku duduk lagi. Astagfirullahaladzim. Sakareh-kareh lo berat. Mungkin sekarang kalau masjid tu. Tadanga tujuan ke ujung. Berat kareh. Namanya orang lalu lah namanya kan. Itu mungkin pengalaman dia tu. Kalau mengantuk jangan bersandar. Bahawa itu bawayu pokok. Tapi kalau tak mengantuk bersandar lah. Awak gaya-gaya Ustaz. Tak sama je Ustaz tu. Yang kedua, punggung belakang lah kanan Ustaz. Perlu kiro praktik namanya. Diluruhin saraf-saraf tulang belakang tu. Kena lagi awak pupuh je main bantuan modal 3 itu nak muah dah. Ya. Yang kedua, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. At-tafakkul alhamdulillah. Perbanyaklah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang khusyuk tu, nak khusyuk dah. Mulai hari Rabu sore maghrib, kata pakar ilmu falak kita Bapak Firdaus Dr. Firdaus itu sudah 8 derajat di ufuk hilal. Berarti sudah masuk bulan Ramadan. Itulah kadang nanti kita pasal salam dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ini kan sering kita mengucapkan ini. Ini adalah ucapan rasa syukur kita bahwa kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pasang kacau sebentar dulu. Ada yang enggak serius yang harus dicari. Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, marhaban itu ada 2 artinya. Pertama, rahba, berarti tempat yang luas. Seseorang yang disambut dengan baik, dia persilakan masuk ke tempat yang luas dan tidak terasa sempit. Tempat yang luas itu menggambarkan jiwa perasaan begitu senang, begitu lega, begitu lapang menyambut satu tamu. Jadi marhaban ya Ramadan adalah mengisyaratkan bahwa kedatangan bulan Ramadan ini kita sambut dengan lapang dada dan wirah, dengan bersemangat, dengan wajhun mali, wajah alhamdulillah. Kau ndak wajah antahlah saya panik orang galak ni. Mudik bagus tu tak ada beli nonde dia Ustaz. Wajah orang mau beli nonde nak beli dah. Contoh kan. Wajhun mali. Yang kedua, marhaban itu berasal dari kata marhab yang berarti stasiun, tempat kendaraan mengambil bekal. Sekaligus memperbaiki apa yang rusak dari kendaraan itu, sehingga kalau kita berkata marhaban ya Ramadan dalam pengertian kedua ini bermakna yang berarti wahai Ramadan, selamat datang. Kami akan mengambil bekal darimu dalam melanjutkan perjalanan kami menuju Allah Subhanahu wa taala. Marhab, tempat bengkel. Ma bawa nalong-nalongga dipakui amelia, dipailo amelia.
Selamuku parabu, kini poso mulai di kuih mulai. Sianan baunya nak namuh di peloan. Tapi kalau baunya nak namuh di peloan, namuh. Makanya pangkalnya tadi dengan hati yang lapang tu. Ciri-ciri hati yang lapang tu kan hubbun nasihah, kata Syekh Muhammad Abdul. Suka, senang menerima nasihat. Lapang hati menerima nasihat tu. Kan dia nak dia tutur ya, bayang surga surang salah. Dia nak masuk. Marhab, merehab, memperbaiki yang rusak-rusak atau bengkel. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin, baru muttaqin. Di pailuan bengkel Muslim kau balik. Karena banyak ya orang dan agama Islam, tapi nyu akui agama non Muslim itu benar, salah itu. Ini lah mengucapkan selamat Natal lah. Padahal dia tak pejabat ke itu. Kalau pejabat iyalah. Kalau tak ucap selamat Natal, kau berhenti yang jadi pejabat. Adu masalah apa keumuman di situ. Adu politik di situ. Tapi awak nak pejabat, taklah satu lah selamat Natal, selamat Natal. Itu berbahaya itu. Ada pengakuan nanti. Wa may yabtaghi Islam Madinah. Siapa yang mengambil, menyatakan atau menyebut dalam hatinya ada terselip plural, pemahaman semua agama itu benar. Lai rajinnya ke gereja Ustaz masuk surga Ustaz. Oh enggak, betul itu. Salah itu, keliru itu. Nah ini yang harus direhab di bailuan, di areaan apa boleh. Lakum dinukum boleh. Bukan kita tidak dilak, bukan kita harus berkasar-kasar, tidak. Kita malah kita tetap bergaul dengan baik kepada keluarga kita, tetangga kita yang non muslim. Yang kedua, mukmin. Nah, dahulu lagi sembahyangnya Ustaz, tapi kadang-kadang di bulan puasa tu di setel balik harus salat. Kenapa demikian? Nanti yang ketiganya kita jelaskan. Yang ketiga, ihsan, berbuat baik, amal soleh. Ihsan tu kan ta'budallah ka kannaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yakun yara. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak mampu kita yakin Allah melihat kita. Jadi ihsan diulang lagi. Bulan puasa seperti itu kita diulang. Kalau kita bapak ibu umur 53 umur. Dulu doktor SD SMP kan menyabik lah di kampuangan. Pokoknya ke sawah lah. Tak ada liu kan yang dikaluan lah. Lah kariang. Dan puasa tetapnya. Kecil apa? Basahan kepala tu. Basahan kepala. Agak senang. Boleh berkumu-kumu apa? Agak lambik je apa? Boleh, mualah. Tapi di calian dia beliau. Bara banyak ia masuk, sebanyak itulah ia keluar. Kalau kumua bayo. Lawak kita ketek-ketek dulu Nyoba kumua tapi tak berimbang masuk dan keluar dia. Itulah masuk ke dalam separuh. Kalau orang berpuasa tak bisa. Di kamar, di mana saja. Kalau kutansiku memang tak halalnya, ada isal. Kalau ragu-ragu, subhat, tak bisa. Di bulan puasa ini, al-kizm. Kan 5 hal yang dapat merusak ibadah puasa itu kata Nabi dari Anas, nanti kita sebut. Yang kedua, yang keempat, bengkel mukhlisin, ikhlas. Khalasa, tidak bercampur. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang ikhlas. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru kata Ali bin Abi Thalib, juga diambil oleh Hasan Al-Bisri, salah satu ciri-ciri orang ikhlas itu dia bersemangat. Motivasi hidupnya kuat. Dia bersyukur dalam hidupnya. Dia optimis dalam hidup ini. Itu ciri-ciri orang yang bahagia. Orang-orang yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, parabonya, pamberang. Kalau tidak ikhlas jadi pengurus masjid, berhenti dia pengurus masjid. Bahawa itu barik je pengurus masjid bapak. Ambo 3 masjid pengurus masjid. Seksi dawah ke 3 Tak lambik saya ustaz timbul kena berang pak. Ustaz dia baca ni ustaz. Baca cerita kau. Harus ikhlas kita kerana Allah. Bala caranya bu, orang tu dapat musibah, batu orang rumahnya kemalayan. Baca lah ya. Boleh. Hari sanjo datang kawan menelpon Buya Julus Kisman Lubis kan. Yo Buya berusahaan. Guru, tolong ganti mu ko deh tempat Buya Mafril Ustaz Mafril. Jadi insya-Allah Rabu malam ya guru. Ya. Pas tiba hari akak berangkat kecek beliau ko Kamis malam.
Astaghfirullahalazim, ya Allah. Jumaah mula rami. Ambo pay wirid lo. Tiba telefon, nak tipu buya do el. Afril, Ustaz, baca lo ko. Naik salah pun ada oleh Pak Imam tu naik. Ya dicuba lah Pak Imam ko. Batuk sini mudah naik mimbar ko buya. Begitu seperempat jam mo talok tu putar-putar saja. Tu minta berhenti turun saja. Baca lo kamu berang guru. Hanya kirim daripada saya ko video apanya rekamannya. Mohon maaf Ustaz, sampaikan ke jemaah. Ambo salah penafsiran disampaikan dia punya Zulkifli Lubis. Padahal ambo kosong hari itu mah. Kecek moko hari Kamis kini ko je. Allahu Akbar. Ambo buat jemaah tu. Jemaah mohon maaf yo. Kalau awak ganti hari lain bah je. Ayolah Ustaz. Itulah cara pembuat. Ya Nabi salam.